Baik, selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas mengenai aplikasi kasus bencana pesan antar. Sebelum kami membahas kasus maupun materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Gerald Eka Putra, Nimakir 138. Kemudian yang kedua ada Kadek Cahyantika Srawan, Nimakir 273. Dan terakhir ada saya sendiri, Kadek Rizky Bimantara, Nimakir 303. Analisa kasus atau pembahasan kasus akan dibahas oleh Gerald. Ya, pada aplikasi kasus yang kedua ini ada bencana pesan antar. Ada dua karyawan Domino's Pizza yang memfilmkan sebuah lelucon yang menyajikan di dapur restoran di kota Cadaver di negara bagian North Carolina. Perusahaan ini tiba-tiba memiliki suatu krisis PR yang besar. Video itu akhirnya diposting di YouTube dan situs lainnya yang menunjukkan seorang karyawan Domino's melakukan tindakan tidak sehat dan vulgar sembari menyiapkan makanan. Sementara karyawan lainnya memberikan narasinya. Pada hari berikutnya, lebih dari 1 juta orang yang merasa jijik telah melihat video ini dan diskusi tentang Domino's telah menyebar di santero Twitter dan Google. Sebagaimana Domino's sadari, secara cepat, media sosial memiliki kekuatan untuk mengambil insiden kecil dan mengubahnya menjadi krisis pemasaran. Seorang juru bicara perusahaan ini mengatakan bahwa Domino's tidak tahu bahwa video tersebut telah direkam dan diposting secara online. Ketika perusahaan ini pertama kali tahu tentang video itu, para eksekutifnya memutuskan untuk tidak menanggapi secara agresif karena berharap kontroversinya akan mereda dengan sendirinya. Namun apa yang mereka tidak ketahui adalah bagaimana video ini dapat menjadi viral begitu cepat. Seorang chief marketing officer dari sebuah perusahaan pemasaran di media sosial mengatakan bahwa para eksekutif Domino's membuat kesalahan ketika menganggap bahwa video negatif tidak akan menyebar. Sebagaimana di Domino's ditemukan dalam kasus ini, hanya dalam hitungan hari reputasi Domino rusak. Persepsi pelanggan tentang kualitas bergerak dari positif ke negatif. Seorang pakar merek berkata bahwa video yang menunjukkan hal seperti ini, bahkan jika karyawan tidak pernah bermaksud untuk menjual makanannya yang tercemar itu, dapat menciptakan situasi di mana pelanggan akan berpikir 2 kali untuk membeli produk tersebut. Berikut ada berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang kasus ini. Yang pertama, di luar sifatnya yang vulgar dan menjijikan, apa pendapat Anda tentang situasi ini dari perspektif pengelolaan komunikasi? Menurut kami adalah, situasinya memang mencemarkan nama baik perusahaan, tapi yang harus dilakukan ialah memberikan klarifikasi kepada media akan hal yang dilakukan oleh dua karyawannya, bahwa mereka tidak pernah mengantarkan makanan yang tercemar itu, melainkan mereka membuatkan yang baru dengan standar higienis restoran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cahyantika. Baik, kasus yang kedua yaitu mengapa menurut Anda eksekutif Domino mengambil sikap tunggu dan lihat. Mengapa respon ini adalah suatu masalah? Menurut kelompok kami, eksekutif Domino mengambil sikap tunggu dan lihat karena di pihak manajemen direkturnya mengira kalau permasalahan tidak akan sampai seburuk itu dan dalam hitungan waktu bakalan hilang karena popularitas Domino yang dinilai baik. Namun pada kenyataannya, sifat direktur itulah yang memperburuk kondisi di mana nama perusahaan justru tercemar dan membuat para pelanggan akan berpikir untuk membeli produk Domino. Suatu video yang tidak sengaja tersebar telah membuat pelanggan enggan membeli karena buruknya produksi yang terjadi di samping benar tidaknya hal tersebut. Bahkan, mungkin dengan sikap direktur Domino yang dikatakan tunggu dan lihat, cenderung membuat masyarakat akan berspekulasi dan mulai memprovokasi pelanggan lain untuk tidak membeli produk tersebut lagi. Kasus berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky Bimantara.
Baik, di pertanyaan diskusi yang ketiga, yaitu bagaimana jenis masalah komunikasi ini bisa dicegah di restoran Domino Pizza yang lain. Menurut kelompok kami, untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi di restoran Domino Pizza yang lain, tentu hal yang harus dipertimbangkan pertama adalah mengenai karyawan terlebih dahulu. Yang dimana ini harus adanya peraturan kegiatan yang boleh dan tidak dilakukan di tempat kerja. Untuk lebih tepatnya itu adalah mengenai Social Media Standard Operating Procedure atau yang bisa disingkat SOP, bahwa brand Domino Pizza harus menetapkan SOP yang jelas dalam hal apa yang boleh dilakukan oleh karyawan mereka di sosial media pribadinya, dan juga bagaimana sosial media adminnya dalam mengelola sosial media brand dari Domino Pizza itu sendiri, serta dengan menekankan online reputation management. Ini merupakan aset yang berharga bagi suatu perusahaan yang dimana ORM ini bisa mengembalikan nama dan juga citra yang baik di mata publik apabila sudah turun. Mampu mempromosikan dan mengoptimalisasi konten positif di seluruh media online, semua konten yang berbau negatif bisa menghilang atau tertekan. Selain itu, ORM ini dapat memperkuat dan membantu tujuan branding perusahaan sehingga perusahaan bisa mencapai target dalam pemasaran dan komunikasi bisnis. Ini sebaiknya sudah dilakukan secara reguler untuk bisa mengendus dan mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menjadi isu negatif, serta dengan tidak melupakan atau menerapkan komunikasi yang efektif agar tersampainya informasi yang tepat dan akurat antara manajer dan karyawannya. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan diskusi yang terakhir, apakah insiden seperti ini dan kemungkinan terjadi di tempat dan waktu yang lain berarti bahwa semua bentuk media sosial harus dilarang digunakan di tempat kerja? Apakah implikasi dari kebijakan mengenai teknologi komunikasi? Jadi insiden seperti Domino Pizza ini tentu dapat terjadi di tempat dan waktu yang lain dikarenakan faktor-faktor seperti ketidaknyamanan karyawan mengenai kebijakan ataupun fasilitas yang kurang bagus, sehingga mengakibatkan karyawan bisa melakukan hal-hal yang kurang pantas di tempat kerja, bahkan bisa diekspos di media sosial, ataupun faktor kegabutan atau keisengan semata yang bisa terjadi dan dilakukan secara sengaja di tempat kerja tersebut. Ini tentu harus ada pelarangan media sosial di tempat kerja. Ini juga tidak bisa dikatakan juga harus melarang penggunaan media sosial sepenuhnya, karena jika perusahaan menutup akses internet karyawan sepenuhnya dengan harapan tidak terjadi insiden yang sama atau berharap mereka akan jadi lebih produktif, maka sama saja perusahaan menghalangi mereka untuk mendapatkan tambahan informasi atau pengetahuan yang justru bisa mengembangkan karakter dan keterampilan mereka. Selain itu, perusahaan harus bijak menentukan kebebasan penggunaan fasilitas kantor. Apabila kebijakan ini terbukti mengganggu kinerja, maka perusahaan berhak memberlakukan peraturan tentang fasilitas yang diterima karyawan termasuk akses internet, serta dengan membuat peraturan yang jelas mengenai fasilitas perusahaan yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan bukan kepentingan pribadi. Pada penilaian kerja, mereka sosialisasikan dengan jelas kepada setiap karyawan dan jangan lupa jelaskan alasan disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Next. Melalui media komunikasi yang ada saat ini seperti televisi dan internet, informasi dengan cepat mudah menyebar kepada masyarakat. Seperti dampak negatif akibat video kedua karyawan tersebut yang mencemarkan nama Domino Pizza. Keburukan perusahaan yang tidak seharusnya tersebar dapat dengan mudah tersebar dengan satu sentuhan jari jika dipublikasikan pada dunia. Perusahaan harus lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Perlu adanya kebijakan terkait boleh tidaknya karyawan mempublikasikan produksi perusahaan, tetapi kita juga tidak dapat menghindari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut, seperti media internet, karena dengan luasnya peluang bagi kita untuk mengirim dan menanggapi informasi yang menyebar, maka terkadang informasi tersebut menjadi sulit untuk diawasi dan dikontrol apakah informasi tersebut baik atau buruk untuk dikonsumsi. Perkembangan teknologi komunikasi dan implikasinya bagi kehidupan yang ada sekarang memang tidak dapat dihindari lagi. Tapi ada baiknya perusahaan ataupun karyawan tetap dapat melakukan kontrol dan atau pengawasan sehingga dapat memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang positif dan meminimalisir pengaruh negatifnya sehingga dapat lebih bermanfaat bagi kebaikan perusahaan maupun karyawan tersebut
sekarang dan yang akan datang. Jadi untuk pertanyaan diskusinya sudah kami bahas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.